dan dia dapat rezeki dari sudut yang tidak disangka-sangka. Itu banyak yang menyukai ayat itu karena katanya komersil. Terus ada misalnya wafis sama rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kamu, bahkan apa saja yang dijanjikan Allah ada di langit. Itu ditempelkan di dinding. Dan apapun yang kita tempelkan itu doa sebetulnya. Jadi kalau kita menulis Fatihah, pada dasarnya kita terus-terusan sedang berdoa. Cuman doanya doa diam gitu ya. Tidak ada bunyi, tapi sebetulnya itu berbunyi gitu doa. Nah maka di rumah kita itu syogjanya ditempel itu bukanlah gambar-gambar, apalagi gambar yang porno gitu ya. Tetapi justru ayat-ayat Al-Quran. Karena itu doa itu. Nah memperbanyak ayat-ayat Al-Quran di dinding rumah itu berarti kita melindungi diri kita itu dengan sekaligus berdoa untuk kebaikan kita. Oke, ini ada pertanyaan dari Umi Rehan. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam. Pada zaman Rasulullah, apakah masjid-masjid sudah berhiaskan kaligrafi? Terima kasih atas penjelasannya. Dari Umi Rehan. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah itu sangat sederhana sekali, itu dari pelepah kurma. Nah pada waktu itu masyarakat Muslim belum menggunakan kaligrafi untuk tujuan artistik atau keindahan, tetapi tujuannya fungsional, yaitu untuk bacaan Al-Quran. Jadi di zaman Rasulullah itu belum ada hiasan apapun itu, termasuk juga di zaman Khalifah yang 4. Nah setelah itu ketika Islam meluas ke berbagai wilayah taklukan, termasuk wilayah luar Arab, maka umat Islam melihat kebudayaan non-Islam itu juga sudah sangat tinggi, terutama dalam hal kesenian gitu, termasuk seni lukis. Nah maka pada waktu itulah terjadi hubungan budaya antara masyarakat Muslim dengan non-Muslim. Nah sehingga yang Muslim itu menampilkan sosok jati dirinya, yaitu kaligrafi itu. Maka kaligrafi itu menjadi hiasan-hiasan. Nah tetapi sebelum Islam sebetulnya Ka'bah itu sudah dihias. Hiasannya itu adalah puisi-puisi Arab yang disebut mu'allaqat. Mu'allaqat itu artinya gantungan. Jadi pada waktu itu suka ada lomba baca puisi, dan puisi itu ditulis yang bagus ditempelkan di Ka'bah. Nah jadi pada dasarnya Ka'bah pun sudah dihias sebelum masa Islam, sebelum zaman Rasulullah, itu dengan mu'allaqat atau tempelan-tempelan. Nah jadi kalau sekarang Ka'bah juga dihias dengan kaligrafi, terutama ayat-ayat tentang haji, sebetulnya itu tradisi yang sebelumnya pun sudah ada. Tetapi tradisi menghias kaligrafi dalam bentuk seperti yang kita lihat sekarang itu pada waktu Rasulullah tentulah belum ada. Tapi harus diingat bahwa Rasulullah itu sangat menganjurkan apapun tampil dengan indah. Misalnya pernah beliau mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di hatinya tersisa sedikit saja ada rasa sombong. Nah pada waktu itu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya ini? Saya ini sangat senang sekali, baju saya kelihatan indah, sandal saya kelihatan indah. Nah waktu itulah Rasulullah menjawab, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah itu indah, senang kepada keindahan. Jadi kalau kita tampil dengan baju indah, tidak mengapa. Sandal tampil indah, masa masuk ke dalam masjid dengan baju rombeng? Bahkan kan kita disuruh supaya masuk ke masjid dengan keindahan kan gitu ya. Nah masuklah ke masjid, ambillah dengan baju yang indah. Nah kemudian Rasulullah menerangkan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan sombong itu adalah melecehkan orang lain. Nah melecehkan orang lain dan menolak kebenaran. Bukan tampil dengan indah, justru indah itu disarankan di sini. Dan ternyata Allah tuh indah, sifat-sifatnya indah, jadi perbuatannya indah. Nah salah satu sifat indah Allah tuh misalnya Pak, contohnya misalnya Al-Afu, Maha Pengampun itu. Dosa kita seabrek sampai selangit,
ketika hanya dengan sujud kita diampuni. Betapa indahnya itu sifat-sifat itu. Nah, jadi di sini keindahan yang berhubungan dengan kaligrafi itu juga sebetulnya bersifat universal, indah untuk segala-galanya, termasuk pakaian, tampilan, ilmu, kepribadian, apalagi itu. Oke, ini teleponnya Pak Didin Sirojudin. Silakan disiapkan pulpen sama kertas. Saya akan membacakan nomor HP dari Pak Didin Sirojudin. 0812 sudah 84 14 001. Sekali lagi 0812 84 14 001. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Didin, saya mau bertanya bagaimana tulisan ayat Al-Quran yang dibikin kalung buat anak kecil. Katanya sih buat penjaga atau penyakit masuk. Sedangkan itu ayat bisa kebawa kencing buat buang air. Bagaimana hukumnya Ustaz? Nah, itu seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwa kalau kaligrafi itu berupa ayat Al-Quran atau huruf Allah, maka kita harus hati-hati supaya dia tidak terbawa ke tempat yang tidak layak, yang kotor seperti WC dan lain-lain gitu. Nah, itu jangan sampai dia terbawa gitu. Tapi kalau misalnya sekedar kalung dengan hiasan huruf Allah, tidak untuk ke tempat yang kotor tadi, mungkin tidak mengapa itu. Tapi memang sebaiknya tidak menggunakan itu, karena tadi itu kan Rasulullah juga melepas cincin yang ada Allahnya ketika masuk WC itu, masuk WC. Kemudian dari Bapak Supriyadi di Sukatani. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Didin, kalau orang awam bikin kaligrafi, apakah ada hukumnya atau syarat tertentu? Ya, tentu kaligrafi itu harus dipelajari, dan bagi yang tidak bisa itu kiranya belajar. Jadi kita tuh nulis itu tidak asal menulis, tetapi juga usahakan tulisan itu bagus, karena ini sudah menyangkut seni. Seperti Rasulullah juga menganjurkan kita menulis Bismillah itu haruslah dengan bagus itu. Itu berarti tulisan apapun, terutama ayat Al-Quran itu harus ditulis dengan indah. Nah, bagi yang tidak bisa tentulah harus belajar. Jadi sebetulnya seni kaligrafi ini, terutama untuk hiasan, itu berbeda dengan tulisan biasa. Jadi kalau tulisan biasa itu sifatnya fungsional. Fungsinya itu untuk dibaca seperti Al-Quran atau mushaf Al-Quran itu ya. Tapi memang ada tingkat yang lebih tinggi, yang sifatnya itu estetis, itu seni. Yang seni itu misalnya bagaimana supaya Al-Quran itu tampil indah, maka dia haruslah ditulis dengan kaligrafi yang bagus. Misalnya untuk masjid itu tentu harus indah. Nah, bagi kita masyarakat awam itu tentulah harus belajar itu, harus belajar, karena keindahan itu memang harus ada dalam diri kita. Nah, ini kita coba pernah Rasulullah itu mengatakan memandang langit, memandang bulan, memandang bintang dengan rasa indah, sampai keluarlah ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan kebaikan sebanyak bintang yang kita lihat di langit. Jadi bintang itu sangat indah, bulan begitu indah pancarannya, air laut yang bergelombang, angin yang berhembus, dan lain-lain. Itu harus dirasakan dengan rasa indah dan rasa syukur. Nah, Imam Ghazali mengatakan, man lam yuharrik hurrabi wa azharuhu awil ud wa autaruhu fahuwa syadidul mirah la ilajalah. Barang siapa melihat musim semi dengan bunga-bunganya yang indah, atau melihat dahan pohon dengan ranting-ranting yang bergoyang, maka dia telah kena penyakit yang kronis yang sulit disembuhkan. Jadi itu berarti Imam Ghazali juga mengatakan bahwa pohon-pohon itu harus kita lihat keindahannya, jangan asal lewat itu. Tapi kan tidak banyak yang tahu ya. Umumnya kita ini awam. Kalau kita makan pisang misalnya,
pisang ya kita makan saja habis perkara. Tapi lihatlah warna yang kuning, sebelumnya semburat hijau, sebelumnya seperti ini, dan seterusnya. Itu memiliki nilai keindahan. Nah, memahami keindahan ini, itu menolong kita untuk memahami kehebatan ciptaan yang maha kuasa. Nah, seperti itu. Apalagi kupu-kupu ya. Warnanya bagus sekali. Sangat bagus sekali. Oke, dari Umi Rehan. Apakah benar pada gambar Bunda Maria ada kaligrafi yang maknanya la ilaha illallah seperti diceritakan dalam sebuah film layar lebar? Ya, pada waktu Islam masuk ke Sisilia, itu banyak masyarakat Sisilia yang non-Muslim tertarik dengan huruf la ilaha illallah. Sehingga ada seorang Raja Opa, itu memasukkan koin Sisilia, ada tulisan la ilaha illallahnya. Nah, mereka menduga itu hiasan, padahal sebetulnya itu kalimat tauhid itu. Nah, jadi di sini kaligrafi Arab juga telah rembes ke wilayah non-Muslim, dan itu sudah terjadi sejak zaman kebesaran Islam dulu gitu ya. Tetapi masuknya ke situ mungkin tidak tujuan untuk mengamalkan isinya, hanya semata hiasan. Ini berarti ada pengaruh kebudayaan Islam terhadap kebudayaan non-Islam. Nah, jadi ada mungkin saja di dalam patung Bunda Maria itu ada huruf la ilaha illallah itu. Nah, kita harus bertanya, ini apa ini? Oh, ini mungkin hiasan, padahal sebetulnya itu kalimat tauhid itu, kalimat tauhid. Nah, jadi terjadinya adanya huruf-huruf la ilaha illallah pada lembaga-lembaga non-Muslim itu asal usulnya tadi itu. Jadi ada pengaruh kebudayaan Islam terhadap kebudayaan non-Islam pada waktu itu. Oh, kalau kaligrafi yang paling bagus dari negara mana? Mesir kah, Kairo atau mana? Yang dianggap paling maju itu Turki. Jadi kenapa? Karena Turki itu dalam waktu yang sangat panjang itu menghasilkan banyak jenis-jenis kaligrafi Arab dan melahirkan pula karya-karya masterpiece seperti Quran-Quran yang hebat pada waktu itu. Nah, jadi Turki Utsmani ini dianggap sebagai pusat pengembangan kaligrafi dunia pada waktu itu. Nah, kalaupun ada di bawahnya, ada Irak, kemudian Iran, kemudian Mesir, kemudian yang lain-lain itu. Nah, sedangkan Indonesia hanya ikut saja. Kemudian dari Bapak Zainal di Senen. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait kaligrafi di dalam masjid ada sebagian yang membid'ahkan, katanya tidak sunnah. Bagaimana pendapat Ustadz? Bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Nah, kalau itu adalah teknologi, hasil teknologi hias masjid, maka sebetulnya kita ini melakukan banyak bid'ah. Yang namanya mushaf Al-Quran yang kita baca itu sebetulnya juga bid'ah, karena di zaman Rasulullah belum ada. Jadi pada waktu itu Al-Quran itu dicatat di dalam lembaran-lembaran yang tercecer di mana-mana. Nah, kemudian di zaman Abu Bakar dikumpulkan, di zaman Utsman ditulis, berarti itu pun kan bid'ah. Nah, jangankan Al-Quran nggak ada titik yang berarti. Ya, misalnya Al-Quran pada waktu itu belum ada titik dan harokat. Jadi masyarakat Muslim Arab angkatan pertama itu sampai di zaman Ali itu belum memiliki harokat dan titik dalam Al-Quran gitu. Nah, kemudian Ali memerintahkan Abul Aswad Ad-Duwali untuk merancang tanda baca, termasuk di dalamnya adalah titik dan harokat itu. Itu kan bukankah itu juga bid'ah? Nah, maka bagi saya berpendapat bahwa itu merupakan teknik gitu, teknologi untuk memudahkan kita membaca Al-Quran gitu. Maka Al-Quran harus ditampilkan dengan indah, baik di dalam mushaf maupun dalam dinding-dinding masjid itu. Nah, sehingga kalaupun itu disebut bid'ah, bolehlah orang mengatakannya bid'ah hasanah gitu. Jadi itu hanya tekniknya gitu. Karena Rasulullah tidak menerangkan bagaimana bentuk Al-Quran tuh harus seperti apa. Tidak ada itu. Al-Quran tuh harus 500 halaman, 30 juz, kanan kiri ditulis seperti ini. Tidak ada itu.
tetapi beliau mempersilahkan untuk mengolah bagaimana Al-Quran itu tampil dengan anggun dan indah. Dulu pernah terjadi di zaman Ibnu Khaldun, itu Al-Quran itu ditulis dengan megah. Salah satu kemegahan Al-Quran itu adalah tulisan yang menggunakan tinta emas. Sehingga Al-Quran itu mengkilat dan memancar dengan tinta emas. Nah, pada waktu itu beberapa kalangan ahli fikih itu mengharamkan Al-Quran ditulis dengan tinta emas karena Rasulullah tidak menyuruh. Maka para seniman dan khotot itu gelisah adanya fatwa yang melarang Al-Quran ditulis dengan tinta emas. Nah, Ibnu Khaldun yang hidup waktu itu dan beliau sebagai ahli kebudayaan, ahli seni, sangat paham, seorang ulama besar, mengatakan sekiranya Islam itu memancar cahayanya dengan Al-Quran yang ditulis dengan tinta emas, maka menulis Al-Quran dengan tinta emas wajib hukumnya. Jadi kata Ibnu Khaldun itu justru Al-Quran itu harus ditampilkan dengan indah, seindah-indahnya. Bahkan Nabi Musa sendiri pernah mendapat perintah dari Allah, tulislah Taurat dengan emas. Nah, kemudian Nabi Musa menjawab, ya Rabbi, dari mana hamba mendapatkan emas? Maka Allah pun mengajari teknik pembuatan tinta emas. Nah, pada waktu itulah akhirnya kitab Taurat ditulis dengan tinta emas sehingga dia tampil lebih anggun daripada sebelumnya. Nah, ini apa yang dilakukan Nabi Musa dengan kita tentulah sama. Jadi Al-Quran itu ditampilkan dengan anggun, tidak asal tulis, tapi harus indah. Oke. Kemudian dari siapa nih? Dari Bapak Satrio. Assalamualaikum Pak Didin. Pak Didin, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Didin, bila kita temukan lembaran tulisan Quran yang telah rusak, bagaimana cara menanganinya dengan sebaik-baiknya? Memang ada pendapat tentang cara memusnahkan Al-Quran yang sudah tidak terbaca karena rusak atau karena terpotong, sehingga kalau satu lembar itu ada yang hilang maka bacaannya itu akan saru dan samar. Nah, untuk ini para ulama berpendapat lembaran-lembaran itu dibakar. Jadi bakar dalam arti dihilangkan jejaknya supaya tidak terinjak dan terselamatkan. Itu satu cara. Oke, dari Bapak Iskandar di Kebayoran Lama. Assalamualaikum Wadidin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah memasang ayat atau kaligrafi Allah Muhammad harus di arah kiblat, tidak boleh sembarangan? Tidak ada aturan yang menentukan di mana posisi Allah dan Muhammad, tetapi menurut pertimbangan kelaziman itu ya, Allah di kanan, Muhammad di kiri. Memang ada juga yang tidak ingin Allah dengan Muhammad itu sejajar. Allah itu harus di atas, Muhammad agak di bawah sedikit itu. Ini pun tidak ada ketentuan. Karena kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, misalnya ada Muhammadun Rasulullah. Itu kan Muhammad disebut pertama, Allah disebut berikutnya. Dan itu dalam satu baris. Nah, kalau sekiranya harus yang satu di atas, yang satu di bawah, bagaimana mengaturnya? Nah, ini juga sudah termasuk menyangkut teknik ya. Teknik mengolah dan menampilkan Al-Quran yang baik itu bagaimana itu. Tapi ketentuan tadi tidak ada itu. Tapi yang jelas jangan sampai tulisan Allah atau Muhammad itu berada di bawah dan terinjak. Itu jelas jangan sampai. Itu aja. Pak Ustadz Didin, kalau lukisan Syekh Abdul Qadir Jailani dipajang di ruang tamu boleh apa tidak? Dari Saifullah di Cikarang. Ya tidak mengapa. Itu kan kita masang foto kita juga biasa di rumah tamu, karena katakanlah ada orang yang memang sangat mengagumi Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai gurunya, dipasang di rumah kan tidak mengapa. Atau kita memasang beberapa guru kita yang kita kagumi di rumah kita selain Syekh Abdul Qadir Jailani, kan tidak ada salahnya. Nah, jadi ini soal gambar ini bagi masyarakat Muslim memang menjadi perbincangan yang sangat luas itu. Apakah boleh atau tidak?
gambar itu, dan apakah boleh dipasang atau tidak dalam rumah itu. Nah, kalau kita ke wilayah Arab Saudi, maka gambar-gambar itu tidak sebanyak kalau kita lihat misalnya di Iran itu. Iran tuh negara Islam, mereka punya kebudayaan lebih tinggi dan tradisi melukis itu biasa mereka. Tapi di Saudi itu sekarang lukisan walaupun sudah ada tapi tidak sebanyak itu karena apa? Pernah terjadi trauma di mana patung-patung yang berada di lingkungan Ka'bah itu kan disembah. Sehingga demi untuk menghindar dari kemungkinan menyembah atau mengagungkan gambar termasuk patung, maka patung itu dimusnahkan pada waktu itu. Tapi tujuannya apa? Supaya jangan disembah. Nah, bagaimana kalau sekarang ada patung tapi tidak disembah itu? Boneka termasuk patung juga kan? Boneka juga patung, mobil-mobilan juga patung. Manekin. Nah, itu juga, itu tujuannya itu kan untuk hiasan dan mainan. Nah, Siti Aisyah itu disebut sangat senang boneka. Kan boneka patung juga, tapi tentu bukan untuk disembah. Tapi ketika patung itu untuk disembah, nah disitulah yang jadi masalah. Nah, jadi tidak boleh karena itu syirik. Nah, jadi di dalam seni Islam itu ada dua hal yang harus dihindari. Yang pertama, objek yang menjadi objek syirik. Jadi kalau benda itu menjadi sesuatu yang syirik, itu haram hukumnya. Dan itu bukan hanya gambar, termasuk juga misalnya mendewakan uang, termasuk syirik. Menjunjung terlalu tinggi perempuan, termasuk syirik. Menggantungkan jabatan kan syirik juga. Apalagi lukisan untuk disembah. Nah, kemudian yang kedua yang tidak boleh itu kalau terprosok pada objek malahi. Malahi itu maksiat. Seperti musik. Musik pada dasarnya ya tidak mengapa. Tapi kalau musik yang merangsang, tentu baru tidak boleh. Demikian juga nyanyian-nyanyian. Nah, kalau nyanyian itu mengagungkan asma Allah, apa salahnya? Bahkan Nabi Daud pun bernyanyi mengagungkan asma Allah. Tapi kalau nyanyian itu erotis misalnya, yang menggugah syahwat, di situ letak tidak bolehnya gitu. Nah, dari sini kita harus memahami tentang posisi seni Islam untuk apa tujuannya dan mana yang tidak boleh kita lakukan gitu. Nah, Pak Didin, kalau ada pendengar Rasil ingin belajar kaligrafi, apa yang mesti dilakukan nih? Sebetulnya belajar kaligrafi itu mudah. Dikatakan ayam mujawidal khoti alaika bikasrati tadrib. Wahai orang yang ingin memperelok kaligrafi, hendaknya engkau banyak latihan. Jadi latihan itu memang termasuk salah satu cara untuk memperelok tulisan kita. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kaligrafi itu harus memenuhi 3 syarat untuk menguasai kaligrafi itu. Nah, yang pertama, makhfiyun fi ta'limil ustad, tersirat dalam pengajaran guru. Maka perlu ada guru. Nah, guru itu mungkin manusia yang membimbing, tapi juga mungkin buku. Jadi sekarang kan banyak buku-buku kaligrafi. Itu dengan ditiru saja kita insya Allah bisa menulis dengan bagus. Dan yang kedua, waqiwamuhu fi kasratil masyak, tegak profesionalnya itu tergantung banyak latihan. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari buku atau dari guru itu harus dilanjutkan dengan terus menerus. Dawim ala darsi la tufarikuhu. Tekunlah terus belajar, jangan tinggalkan pelajaran. Nah, kan gitu. Al ilmu bidarsi koma wartafa. Sebab dengan dipelajari terus itu ilmu akan meningkat dan bertambah. Yang kedua latihan. Kemudian yang ketiga itu pengamalan. Wadawamuhu ala dinil Islam, kata Ali. Kelanggengannya itu, awetnya tergantung banyak diamalkan untuk Islam. Apa contohnya? Kita melukis kaligrafi di masjid, di kanvas. Itu dengan terus melukis ayat-ayat itu membuat karya kita jadi langgeng. Nah, jadi itu sebetulnya sangat mudah sekali untuk dipelajari asal kita tekun belajar itu. Para konsumen atau pembeli kaligrafi ini biasa yang dipilih karena ayatnya atau keindahannya? Jadi ada yang melihat keindahan, memang ada gitu. Tetapi ada di antara pembeli itu pesan ayat khusus itu. Seperti tadi ada yang pesan ayat
tentang sholat karena dia merasa tertolong oleh sholat itu. Tetapi ada juga yang pesan ayat 1000 dinar tadi itu ya. Nah, ini menurut seorang ahli kaligrafi yang bernama Yaqut Al-Mustasimi, yang paling benar itu mendahulukan pesan-pesannya itu. Jadi yang dipilih itu pesan-pesannya. Nah, tentu kalau ayat tentang zakat kan bagus juga. Tapi kalau ayat tentang zakat disimpan di rumah kita, tentu tidak terlalu berhubungan dengan zakat gitu kan. Tapi kalau ayat itu tentang Al-Fatihah, kemudian doa rumah tangga yang saleh, itu kan lebih munasabah, lebih pas itu. Nah, jadi menurut Yakut itu yang perlu kita pilih itu adalah pilihan tentang ayat apa yang ada di dalam lukisan itu. Jadi pesan-pesannya ini, pesan moral yang paling penting. Ada juga yang mengenai huruf saja, berapa huruf gitu. Itu sudah menyangkut ke gaya. Jadi memang ada orang yang senang beratraksi hanya menulis alif. Nah, jadi alif saja. Nah, ketika ditanya ini apa maksudnya? Oh, ini maksudnya lebih dari sekedar alif itu. Jadi alif itu tanda satu. Jadi tauhid. Jadi tauhid itu menyangkut Allah yang hanya satu, maka digambarkan dengan alif. Nah, dia mengatakan alif lam mim itu merupakan tafsir. Jadi alif itu katanya Allah, lam itu malaikat Jibril, mim itu Muhammad. Ini hanya tafsir itu. Jadi ada juga pelukis yang punya ekspresi seperti itu. Itu apa salahnya gitu kan? Apa salahnya, karena sebuah karya yang besar itu juga memerlukan penafsiran gitu. Nah, baik, dari Bapak Junaidi di Pelni, dengan rasa hormat kepada Pak Didin demi kecintaan pada Ustadz Didin, Rasil, tulisan Al-Quran yang sudah rusak sebaiknya dipendam atau dikubur, bukan dibakar. Kalau dikubur itu kan kemungkinan tanahnya terlangkahi. Nah, terus yang satu lagi bisa dipendam. Dipendam di mana? Apakah dipendam di jalanan? Kan kemungkinan tuh terlangkahi. Nah, sedangkan kalau dibakar itu kan dihilangkan jejaknya supaya selamat. Sebenarnya maksudnya kan gitu, supaya selamat. Ini ada yang sangat menarik, misalnya Rasulullah tuh pernah bercerita dulu ada orang tua yang sakit keras pesan pada anak-anaknya, anak-anakku nanti kalau ayah meninggal bakarlah tubuhku dan taburkanlah di lautan ketika angin sedang kencang. Dan itu dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, kemudian kata Rasulullah, Allah bertanya, wahai hambaku, apa maksudnya yang kau lakukan itu? Kemudian orang itu menjawab, ya Robbi, hamba lakukan ini karena hamba ingin menghilangkan jejak hamba karena takut kepadamu. Nah, maka kata Rasulullah, Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Ini hanya sebuah contoh ya, contoh gitu. Jadi menghilangkan jejak itu juga dalam rangka takut terinjak, takut terjamah, takut tercecer. Jadi jangan sampai ditaruh di bawah, apalagi dikubur yang memungkinkan orang lewat di situ. Gitu. Dan ini memang kesepakatan para ulama juga, sebaiknya yang rusak atau yang tinggal sepotong itu dibakar saja dan cari lagi mushaf yang baru yang lebih bagus ini. Itu dalam undang-undang kawinan juga suka banyak tulisan Arabnya ya. Bismillah itu kan suka nggak kepake lagi tuh. Buangnya juga harus hati-hati. Itu disimpan ya. Jadi jangan sampai melemparkan itu ke sampah. Kalaupun misalnya ada beberapa artikel yang di dalamnya ada Al-Quran itu, jangan asal dilempar ke tempat sampah atau ke wadah sampah. Tapi kalau yang itu sebaiknya itu dibakar. Saya pun begitu. Di rumah itu kan banyak dokumen, catatan-catatan. Nah, kemudian yang tidak digunakan itu saya buang. Tapi saya lihat dulu, kalau di situ ada ayat Al-Quran, yang itu saya bakar. Itu saya bakar. Oke, subhanallah ya. Baik, silakan dicatat nomor HP dari Pak Didin Sirojudin. Bagi yang belum mencatat, silakan ya. 0812 84 14 001 0812 84 14 001. Masih berbincang-bincang kita dengan Pak Didin Sirojudin, ahli kaligrafi. Pak Didin, apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menulis atau melukis kaligrafi?
Yang pertama yang paling dasar itu pulpen khot. Itu khusus ya? Itu khusus, memang dia harus dipotong ujungnya gitu ya. Jadi pulpen itu dipotong ujungnya miring, sehingga kalau tidak dipotong miring itu tidak akan menciptakan tulisan tipis tebal. Nah, jadi dengan dipotong miring seperti itu nanti antara goresan yang horizontal kanan kiri dengan vertikal atas bawah itu akan berbeda itu. Nah, kalau tidak dipotong seperti ballpoint, maka tidak akan menghasilkan kaligrafi dengan tipis tebal itu. Itu yang pertama. Jadi dengan nulis pakai apapun, pulpen itu haruslah miring. Nah, ini tingkat kemiringan ini sebetulnya bermacam-macam tergantung dari jenis-jenis khotnya juga gitu. Ada yang sekitar 15 derajat, ada yang 25. Tapi yang penting asal miring sudah cukup. Itu pulpen. Oke. Pak Didin, waktu saya pulang kuliah, saya melihat orang bule di kakinya ada tato tulisannya Bismillah. Saya sangat geram sekali melihatnya, tapi saya tidak bisa. Maaf, ini SMS-nya belum lengkap keluar. Oke, barangkali bisa dikasih tanggapan. Kan kita tidak tahu apa yang dibawa dan mengapa Bismillah itu dia bawa gitu. Apakah tidak sengaja, tapi ataukah orang itu memang membeli kaligrafi karena sangat kagum. Memang banyak orang-orang non-muslim yang sangat kagum dengan kaligrafi. Sebagai contoh dulu Menteri Postel Pak Job Ape yang Kristen itu sangat kagum dengan karya-karya kaligrafi, sehingga pernah mengadakan pameran kaligrafi Islam dan beliau sponsornya gitu. Nah, kalau tujuannya karena kagum pada kaligrafi, pada Al-Quran, tentulah bagus itu ya. Tapi ini ditato dan di kaki. Nah, itu dia yang tidak boleh. Ya. Karena mungkin saja dia menulis Allah di kaki itu untuk dan menghina misalnya. Sebab dulu pernah juga ada tulisan Allah di telapak sepatu. Memang disengaja supaya Allah itu diinjak-injak gitu. Nah, ini jelas tidak dibenarkan itu, dan kita harus berusaha mencegahnya. Kalau kita menemukan hal itu, tentu kita harus menanya ini mengapa itu. Dan kalau dia bermaksud katakanlah menghina gitu, tentu kita harus berusaha untuk mencegahnya jangan sampai terjadi gitu. Baik, terima kasih Pak Didin. Sama-sama. Sirojudin sudah dari sini. Terakhir ada yang ingin disampaikan? Saya hanya mengajak kepada masyarakat muda lewat radio silaturahmi ini untuk belajar kaligrafi itu. Jadi kaligrafi itu sangat menyenangkan, tetapi juga kalau kita memperelok tulisan kita itu kan sama dengan kita berusaha mengagungkan Al-Quran. Jadi Al-Quran terus ditampil dengan indah. Itu tulisannya juga harus indah gitu. Oleh karena itu, bagi yang mungkin belum tersentuh belajar kaligrafi, silahkan memulainya. Sehingga nanti akhirnya rasa cinta kita kepada Al-Quran itu akan semakin bertambah dan bisa dengan buat menghafal, makin bagusnya tulisan kita gitu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak Didin Sirojudin. InsyaAllah kita berjumpa lagi kapan-kapan ya. Pak Didin Sirojudin, ahli kaligrafi. Nomor HP-nya 0812 84 14 001. Hatur nuhun. Saya Muhammad Krisna. Kita mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.